narasumber tentang materi sadar hukum dan bahaya narkoba. Kemudian yang terkasih Mbak Nina, beserta mungkin tim marketing lainnya dari Atmajaya. Juga Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang saya banggakan. Selamat pagi, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Baik, karena kita semua masih tetap diberikan kesehatan, sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti kelanjutan acara MOPD dengan baik. Bapak Nugroho yang saya hormati, juga Mbak Nina yang terkasih, pada pagi hari ini secara khusus anak-anak kami siswa baru SMA Katolik Mater Dei yang berjumlah 133 ini ditambah dengan para pengurus OSIS ingin mendengarkan arahan dari Bapak Nugroho, khususnya yang berkaitan dengan sadar hukum dan bahaya narkoba. Meskipun tentang materi narkoba ini bukan hal yang baru untuk sebagian anak-anak kami, namun hal ini terus harus kita dengungkan, kita ingatkan supaya anak-anak pun semakin memahami, dan kalau sudah tahu bahaya-bahayanya, tentu kami berharap anak-anak kami tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, dan juga ikut mengingatkan orang lain manakala mereka melihat ada anak lain yang mungkin tergiur untuk melakukan atau mengkonsumsi barang yang sangat berbahaya ini, dan ini secara tata tertib kami pun, di kami Bapak Nugroho perlu ketahui bahwa jika ketahuan atau kedapatan ada anak yang melakukan hal ini, kami akan keluarkan. Ya, karena saking bahayanya, tentu kami tidak ingin ada anak-anak kami yang terlibat di dalamnya. Maka saya atas nama SMA Katolik Mater Dei mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Nugroho Adi Pradana SHMSC dalam hal ini yang ditugaskan oleh Unika Atmajaya untuk memberikan paparan materi. Dan spesial untuk Mbak Nina yang selalu menjadi mediasi kami untuk permohonan-permohonan dari sekolah berkaitan dengan Unika Atmajaya, saya juga ucapkan terima kasih. Untuk anak-anak, selamat menyimak materi dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak Agus sebagai moderator akan memberi mediasi kalian untuk bertanya. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar pada pagi hari dengan baik untuk materi yang pertama. Pak Agus, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Tuti atas pembukaannya. Selamat datang Pak Nugroho. Bagi yang baru datang juga selamat datang. Tadi kita sudah dibuka oleh Bu Tuti. Harapannya semoga apa yang akan disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pedoman kita. Langsung saja untuk menghemat waktu ya, kita persilakan Pak Nugroho untuk memulai. Terima kasih. Oke, ya Pak Agus, terima kasih. Ibu Lucy, selamat pagi dan terima kasih adik-adik semuanya. Hai hai. Coba lihat tangannya. Halo. Anak-anak, ayo tangannya lambaikan ke Pak Nugroho. Tes suara dulu ya. Saya mau tes suara. Oke, berarti dengar ya. Sebagian besar mendengar. Ada yang mendengar tapi ogah, ada yang mungkin tidak mendengar. Ya, adik-adik selamat datang di usia nanggung ya. Anda sudah mulai dianggap dewasa karena sudah boleh mengambil beberapa keputusan sendiri begitu, tetapi masih ada hal-hal yang masih diputuskan baik oleh orang tua Anda gitu ya, atau sama guru-guru gitu. Ada yang saya lihat ini kebanyakan ada di ruang tamu, ada yang di kamar, berarti sudah punya kamar sendiri gitu ya. Itu sudah sebuah keputusan yang besar juga loh. Berarti Anda boleh naruh lemari di sini gitu kan, boleh milih software apa yang Anda install di komputer Anda gitu. Salah satunya adalah cara rekreasi. Ya kan, rekreasi Anda bagaimana? Sebelum kita masuk ke saya mau share screen sebentar ya. Coba cara share screen itu di sini supaya bisa lihat layar saya. Ya, oke. Poin kita pagi ini adalah 1, adiksi, 2, baru soal aspek hukum narkotika. 2 ini ya. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa membagi dalam pikirannya ya. 1, adiksi, 2, aspek hukum narkotika.
Adiksi itu apa ya? Ada yang tahu nggak adiksi apa? Coba lewat chat aja dulu. Kalau mau ikutan, di bawah tuh ada tombol chat, ya. Silahkan aja kapan mau jump in. Pak Agus dan Denina mohon membantu saya. Apabila ada yang melambaikan tangan atau chat gitu ya, nanti langsung kita respon. Ya. Adiksi apa? Kita masih menunggu ya. Silahkan nanti yang mau ikutan ngomong, yang tahu itu adiksi. Sementara itu saya akan bagikan dulu. Ini cara mindahin kontrolnya gimana ya, Dik? Bentar. Denina itu ada yang mau masuk juga. Denin, sorry, ini mindahin kontrolnya biar nggak di atas gimana ya? Karena mengganggu posisi saya mau mindah-mindah layar. Oh, hide video panel mungkin ya? Oke, layar saya masih kelihatan nggak, Bapak Ibu? Denin? Denin unmute aja deh, biar kita bisa interaksi. Denina? Iya. Ya. Ini udah kelihatan ya? Oke, saya mau setel satu video ya. Oke, saya mau setel video. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya Belum. Suara videonya nggak masuk ya? Nggak masuk, Pak. Share screen-nya saya ulang ya. Iya. Kayaknya masalahnya di share screen-nya. Oke, sebentar ya. Share screen-nya saya pause dulu. Saya stop. Terus saya ulang ya. Ya, seperti inilah kira-kira kondisinya. Share screen-nya saya ulang, terus dengan komputer audio. Gimana caranya? Iya, benar Pak. Di bawah itu nanti ada share computer sound. Oke, share computer sound. Juga bahasa Inggrisnya jadi keplastik-plastik kayak gitu. Oke, sudah kebagi lagi ya. Baik adik-adik, Denina, Ibu Lucy, dan Pak Agus. Ini adalah suaranya masuk? Masuk. Masuk Denin suaranya. Oke. Sebentar kita lihat ini ya. Talking to herself and shit. Ini adalah efek ketika seseorang sedang dalam pengaruh narkotika jenis baru, namanya Flakka. Lagi ngetop-ngetopnya ini di Eropa. Ada yang jadi lucu gitu ya, ada yang jadi kayak gini. Lagi latihan teater kayaknya ya. Bahaya tuh coba. Kalau dia lari ke arah jalan, ketabrak mobil, sedang mengekspresikan kebebasan berekspresi ya. Oh, ada yang kayak gini. Wah, cukup dong. Ada yang jadi orang, tiba-tiba jadi orang Afrika Amerika tuh, padahal dia kulit putih. Ya. Flakka ini apa sih ya? Flakka. Jadi saya nggak setelin videonya, saya cerita aja. Jadi Flakka ini apa sih? Flakka ini jenis narkotika jenis baru ya. Oh sorry, ada yang angkat tangan ya Denin? Saya lihat ya. Ada yang angkat tangan kah? Nggak ada. Kalau ada, tadi kan pertanyaan saya soal adiksi ya. Oke. Boleh direspon? Mau cerita apa soal adiksi sebelum kita lanjutin? Ya, coba di chat aja dulu ya, Dek ya. Nanti kalau udah siap. Jadi, Flakka ini narkotika jenis baru. Akan membuat orang jadi kayak begini nih. Ada yang lompat-lompat, ada yang lari-lari gitu ya. Itu kalau yang
di Indonesia. Di Indonesia apa di Amerika ya. Sekarang saya mau tunjukin aduh. Maaf ya, ngelek. Ini contoh teller yang lebih murah. Sabar. Ya, mohon maaf ya, kita menggunakan teknologi tapi kadang. Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah, Elin Pak. kelihatan? Kelihatan. Suaranya kedengaran? Oke. Suaranya sedikit sih, Pak. Pak Nugroho kalau share video lewat Zoom memang seperti itu, kayaknya nge-lag gitu. Rasanya gimana ngelem? Enak. Saya habis berapa? 4.000 kali 13.000 saya. Tuh lihat. Kenapa gemetar? Belum makan. Oh, belum makan. Ya. Juga lem yang tadi. Oh, lem yang tadi ya itu lemnya udah agak kering ya. Oh, lem udah agak kering gitu. Rasanya gimana kalau ngelem itu? Enak. Oh, play gitu ya. Oh, iya. Ini tes ya. Ini sehari habis 3 botol ya, 3 kaleng. Nih ngelem. Ini juga kalau dikasih dia ngelem juga ini. Kalau ada ya. Karena nggak ada aja ngelem. Ini anak-anak ini mau jadi apa ya? Halo. Blank, Pak. Halo. Jadi, Halo? apa? Putus ya? Putus, Pak, Enggak, cuma untuk videonya. blank videonya, Pak. Oke, sebentar. Layar saya bahkan hilang. Sebentar. Saya harus login ulang. Inilah kendala-kendalanya kalau kita mau audio macam-macam. Oke, videonya hilang ya? Iya, Pak, hilang. Mungkin Ya, bisa tadi video ngelem ya. Jadi kelihatan kan dia jadi teler kayak begitu ketika ngelem. Nah, bahaya tentang adiksi ya itu banyak lah. Kita bisa jadi yang mau stop dulu biar nggak ganggu. Jadi nyangkut ya ininya. Iya, Pak. Iya, putus dia. Tutup dulu ini ya. Ini masih kedengaran ya, Den ini? Suara Bapak masih kedengeran. Suara saya. Oke. Ya, di saya soalnya putus-putus banget. Ya, jadi kita bahas adiksi dulu ya, adik-adik ya. Iya, Pak. Nah, komputer saya nggak ngerespon. Iya sih. Komputer Bapak kayaknya nge-lag sih, Pak.
sharing aja ya. Jadi bisa Iya. ambil lagi nggak share saya biar soalnya nyangkut komputer saya. Karena Oh, saya apa? Saya unshare. Bentar ya. kalau Denny. Iya, Pak. Yang Saya bilang lagi stop participating. nyangkut komputer saya. Iya. Bentar. Bisa dengar apa-apa saya putus semua. Suara Bapak sih bisa terdengar. Masih nge-lag ya, Pak? Tapi saya udah berusaha. Masih saya. Ini Bapak lagi nge-share foto, Pak. Nggak bisa deh komputernya nyangkut. Saya login pakai handphone. Tolong saya diterima ya. Atas Oh, nama iya. Pret. Iya, udah. Join audio. Masuk nggak? Saya Masuk. di-kick aja deh, yang Nugroho karena nyangkut itu. Oke. Saya cek ya. Saya mau kick tapi nggak bisa, Pak. Mbak Nina pegang materinya tidak, Mbak? Kalau Mbak Nina pegang materinya, kita share screen, Mbak. Halo, Mbak Nina pegang materinya enggak? Enggak, Bu. Enggak, saya nggak pegang materi. Oh iya, kalau nggak pegang materinya nggak bisa bantu, ya. Tunggu ya, Bu. Iya, Mbak. Ya. Sudah, Pak. Sudah saya remove. Halo? Oke, udah di-unmute ya? Kedengeran nggak? Oke, baik. Ibu dan adik-adik dan Denina mohon maaf ya. Resources komputernya kurang kuat. Baik, begini. Itu ada yang angkat tangan siapa? Nicholas, Benelis, Terence.
Mau Tadi sih saya menyampaikan udah sesuatu minta. kah? Ini saya Coba. start dulu komputernya. Bapak materi dulu saja, tanya jawabnya nanti saja Bapak. Iya, iya baik. Jadi gini ya Bu ya, mohon maaf karena komputernya bermasalah, jadi materinya ada 2 Bu ya. Kalau adik-adik semuanya mohon maaf sekali dengan masalahnya. Saya tidak bisa menayangkan materinya, tapi saya jelaskan ada 2 materinya, satu tentang adiksi, yang nomor 2 tentang aspek hukum. Jadi adiksi ya Bapak Ibu, adik-adik, pada prinsipnya adalah ketika seseorang itu kecanduan. Tadi bisa kita lihat di video, ada 2 contohnya, Flaka yang kita sempat lihat. Yang kedua adalah tentang ngelem tadi ya. Perhatikan bahwa yang namanya adiksi atau ketagihan ini bisa macam-macam. Nggak cuma masalah, oke, begini. Adakah di antara adik-adik yang kecanduan sesuatu? Coba saya tanya. Ya, ada nggak yang kecanduan Mobile Legend? Ya, sebenarnya saya mau nayangin juga tayangan tentang Mobile Legend begitu. Di sana bisa kelihatan bahwa ketika kita bermain video game, ya, game tertentu misalnya Mobile Legend ya, kita tuh bermain bisa terus-terusan bermain, dan mungkin buat orang yang tidak bermain, dia seperti orang tua ya, orang tua adik-adik akan mikir ngapain sih main game gitu. Nah, nanti kita balik, bagaimana dengan orang tua adik-adik? Punya nggak ketagihan tertentu? Ada orang yang ketagihan merokok, ada orang yang ketagihan olahraga. Jangan salah loh, iya olahraga itu bisa juga bikin ketagihan. Jadi orang yang selalu rasanya itu kalau nggak bergerak itu nggak enak gitu ya. Nah, yang namanya ketagihan, ini aspeknya itu masuk ke dalam bagian tertentu otak. Itu adiksi. Dan itu adalah sangat manusiawi gitu ya. Problemnya adalah seberapa jauh adiksi bisa mempengaruhi kita gitu ya. Nah, yang namanya adiksi itu bisa seberapa jauh bisa berbuat buruk terhadap tubuh. Nah, yang buruk itu adalah ketika itu tadi misalnya sebentar. Oke, yang buruk itu adalah ketika yang namanya tubuh kita tidak bisa lagi melawan, kayak harus melakukan itu. Tadi contoh yang kalian tadi, anak tadi, berapa lama dia? 3 tabung Aibon begitu kan? Selama halo? Iya. Iya. Nah, sekarang kita bergerak ke aspek sehari habis 3 botol. Kita bergerak ke aspek hukumnya ya, nanti di Google mohon maaf ya. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ya. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ini adalah undang-undang yang digunakan di Indonesia tentang narkotika. Jadi definisi narkotika itu apa sih gitu kan? Narkotika itu pada prinsipnya adalah segala jenis tanaman atau sintetis, ya, jadi dia bisa berasal dari tanaman seperti opium gitu ya, atau sintetis yang dibuat dari bahan dasar tanaman tadi, nanti jadinya kokaina, heroin gitu ya, jenis-jenis seperti itu, yang bisa menimbulkan kecanduan gitu. Coba, sebenarnya narkotika itu dilarang apa enggak sih? Boleh enggak ada obat-obatan? Pada prinsipnya boleh, namanya juga obat, gitu kan. Orang Tuhan menciptakan, kan manusia menggunakan. Yang tidak boleh atau dilarang adalah penyalahgunaannya. Ini garis bawahi ya. Jadi kalau ini saya sambil berusaha benerin komputernya, nanti kalau sudah berhasil saya lakukan ya. Jadi yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan narkotika itu bagaimana? Seperti semua yang disalahgunakan. Ingat lem tadi nggak? Lem aslinya buat apa? Aibon. Ya buat ngelem lah gitu kan. Tapi dipakai buat ya dihirup gitu ya, sehingga dia akan, kenapa sih orang menghirup lem? Karena enak. Coba deh salah ya. Nanti kalau dicoba malah jadi keenakan. Nah, problemnya adalah dengan hal-hal itu, ketika kita mencoba dan kita merasa enaknya, nanti kita nggak bisa berhenti. Itu yang masalah. Ya, sebentar. Denina, halo, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya kalau gitu. Nah, problemnya dengan lem tadi, kita nggak bisa berhenti deh. Ada yang kecanduan Mobile Legend, bisa berhenti nggak? Ya sebenarnya sih kalau dibiarin main terus. Cuman kan nanti diomelin suruh berhenti gitu kan. Ketika berhenti sih kita bisa. Nah ini yang berbeda di antara beberapa hal itu. Ada yang terus-terusan dia membuat kita terus-terusan membuat kita jadi
pakai terus gitu ya, ada yang enggak gitu, ada yang kita bisa berhenti. Nah, narkotika itu masalahnya membuat kita nggak bisa berhenti. Terus apa sih akibatnya gitu ya? Kalau saya bisa menunjukkan ya, mungkin dicatat aja adik-adik ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ya. Jadi yang disebut narkotika tadi nggak usah dihafalin ya, nggak ada ujiannya. Jadi prinsipnya adalah nanti bisa dilihat kalau mau dibaca di pasal 1 ya, di pasal 1 ini Undang-Undang 35 tahun 2009. Itu semua zat ya, ada yang dari tanaman, ada bukan tanaman, ada sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi kesadaran turun kayak tadi kan ya, dia berhalusinasi, dia merasa yang perempuan di atas pohon tadi ya, terus bisa mengurangi rasa nyeri, menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Nah ini masalahnya di sini, menimbulkan ketergantungan. Jadi kita terus-menerus ingin menggunakan gitu ya. Nah di peraturan itu dibuat dari berbagai golongan. Golongan 1 nanti bisa dibaca di, nanti kalau mau saya bagi filenya ke Ibu Nina biar dibagi ke Ibu Bu Tuti, Pak. Lucia dan Pak Agus. Ya, apa namanya, golongan-golongan tadi nanti bisa dibaca, nggak usah dihafalin juga. Golongan 1 itu yang sangat membuat tergantung seperti kokain gitu ya. Golongan 2 yang membuat tergantung. Golongan 3 kita berhenti nggak apa-apa, tapi kalau pas kita pakai itu enak. Nah, sebenarnya sama. Kenapa sih saya pakai contoh Mobile Legends terus? Ada yang main TikTok nggak? Main TikTok ya. Ada nggak yang nggak bisa kalau nggak main TikTok? Jadi kayak harus main TikTok aja gitu ya. Kira-kira seperti itu deh. Atau ada yang senang banget misalnya berlima gitu sama sahabatnya, VC-an gitu ya, video call gitu sampai berjam-jam atau apa ya. Ada yang senang nongkrong di Instagram, apapun itu, apapun yang adik-adik senang lakukan ya, main TikTok mulu Thomas ya, kata Brian. Nah, kita main TikTok, main Mobile Legends segala macam itu karena kita merasa senang dan kita jadi terus bermain karena ya kita senang gitu kan. Nah, kebayang nggak kalau jadi ada misalnya TikTok tadi membuat kita jadi kepikiran TikTok terus apa-apa yang lain nggak bisa gitu ya. Nah itu yang problem dari yang namanya adiksi itu seperti itu. Golongan 1 kokaina dan heroin tadi ya, itu membuat kita sama sekali nggak bisa berhenti. Sementara golongan 2 itu kecanduannya juga cukup buruk. Sementara golongan 3 itu kayak kalau makan sambal lah ya, makan sambal kita suka, tapi kalau pas nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu kan. Merasa nggak lengkap ya, tapi kita bisa nggak masalah gitu ya. Nah yang parah adalah golongan 1, golongan 2 tadi itu, karena kalau dia nggak ada, kita mending nggak makan, gitu. Atau kita mending nggak melakukan apa-apa gitu. Itu yang buruk. Sekarang kita bergerak ke ketentuan pidananya ya. Ketentuan pidananya itu ada di pasal sebentar, itu ada di pasal 111, nanti boleh dicatat ya, pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Lagi-lagi nggak usah dihafalin, dibaca biar tahu ya. Jadi setiap orang yang tanpa hak, perhatikan ya, tanpa hak. Jadi boleh nggak sih narkotika itu ada? Boleh, karena dia perlu. Obat bius kan perlu ya, heroin heroin dan bukan heroinnya ya, tapi turunan dari heroin. Kemudian ada steroid, itu kan digunakan dalam pengobatan di rumah sakit sebagai penghilang rasa nyeri, sebagai peningkat hormon gitu ya, itu diperlukan. Morfin, yes, terima kasih Indonesia terima ya. Morfin itu penghilang rasa nyeri gitu ya. Nah, setiap orang tanpa hak, garis bawahnya adalah tanpa hak. Jadi kalau dia punya hak, seperti di rumah sakit kan punya hak, ya it's okay. Yang nggak boleh itu yang tanpa hak. Ya, tanpa hak melawan hukum, 1 menanam, 2 memelihara, 3 memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, itu mah semuanya ya kan. Intinya apapun yang Anda lakukan dengan barang itu dan Anda tidak punya hak, Anda bisa dipidana. Dipidana itu dijatuhi hukuman pidana gitu ya, dengan penjara 4 tahun, paling lama 12 tahun. Jadi kalau Anda
Tapi gini sih, kalau Anda di bawah umur, Anda tidak akan dikenai peraturan secara penuh. Jadi nanti kalau Anda, bentar lagi kan 18 tahun ya. Kalau ntar udah 18 tahun, kalau Anda melakukan tindak pidana, hati-hati loh ya. Jadi udah full. Bayangin, umur 18, 19 deh kena, ya kan? Di penjara 12 tahun. Keluar baru umur berapa tuh? Ya, itu Mobile Legends udah patch berapa? Nah, atau denda paling sedikit 800 juta. Ya, paling banyak 8 miliar. Ini ada banyak sih aturannya. Tadi kan kalau menyimpan, menguasai. Nah, yang golongan 1, nanti ada lagi kalau dalam hal perbuatan memiliki bukan tanaman, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Gitu. Jadi, kalau yang tadi tanaman itu misalnya ganja, ya. Mending bangun Indomaret. Tadi ganja, Indomaret kayak 700 jutaan udah cukup ya, buat franchise-nya. Nah, kalau ganja itu tanaman, jadi dia kena yang tadi 4 tahun sampai 12 tahun. Tapi apabila bukan tanaman, bukan tanaman ini kenapa sih lebih gawat? Jadi kayak metamfetamin ya, apa sih sabu ya? Sabu itu kan kita bikin dari obat flu, jadi beli prokol yang banyak gitu. Kalau saat denda waktu itu kita udah nggak ada uang, kita harus apa? Jadi penjara, kan dia atau gitu kan? Denda itu kan atau. Jadi kalau pas denda nggak ada uang, nggak mau bayar lah gitu ya, jadi penjara. Kecanduan oksigen. Dalam hal tertentu benar sih, kecanduan oksigen. Jadi kita kalau nggak ada oksigen mati. Itu bukan kecanduan, woi. Itu kebutuhan. Kecanduan Indomie. Kalau nggak ada Indomie nggak mau makan. Nah gini, uniknya dengan otak ya, saya bukan dokter, tetapi kalau melakukan kajian narkotika, mau nggak mau juga belajar sedikit-sedikit tentang cara bekerja tubuh ya. Micin nggak bisa kecanduan ternyata. Kalau kecanduan tuh begini, kalau nggak ada itu, kita jadi kepikiran terus. Gaduh, nanti cari ya di YouTube ya, sindrom TikTok. Itu hoax sih, tapi lucu. Digambarkan bahwa ada beberapa anak nggak bisa berhenti begini-begini tangannya ya, seakan-akan dia TikTok gitu kan. Padahal itu bohong, nggak ada bener yang namanya kecanduan TikTok. Brain damage, mental stability di krisis ya, itu adalah hal-hal yang terkait dengan adiksi. Problemnya adalah adiksi. Gimana sih adiksi? Ya, kita nggak bisa kalau nggak sama itu. Solusinya apa? Solusinya adalah rehab. Rehab itu kita detox ya. Pernah dengar detox nggak? Dari toks ya kan, racun ya kan, kecanduan kamu, Agnes Tarisa, kecanduan hidup ya. Jadi caranya adalah rehab. Rehab itu detox. Toks itu kan toksin ya, detox jadi menghilangkan racun. Cara menghilangkan racun di tubuh kita menjauhi barang itu. Contoh ya, misalnya tadi rokok ya. Jadi saya sedang detox rokok nih, tidak merokok. Lalu orang kadang-kadang betul kecanduan bensin ada. Nanti kita bahas ya kecanduan bensin. Sebenarnya saya punya videonya tuh. Jadi kecanduan bensin tuh dikasih di botol kayak gini nih, ya, di botol ditaruh pertalite itu terus dibuka tutupnya dihirup-hirup begitu tuh. Itu katanya enak gitu ya. Saya tidak menyarankan mencoba karena saya jamin pasti enak. Dan saya jamin ketika Anda sudah merasakan enaknya, Anda nggak bisa berhenti. Problemnya adalah tadi brain damage ya, sama mental disability. Di pom bensin, di pom bensin pakai ditutup gitu ya. Beda kalau yang pakai botol begitu kan itu optimal banget masuk ke otak gitu ya. Nah, problemnya dengan kecanduan tadi itu bahaya, ntar nggak bisa berhenti gitu. Jadi saya nggak menyarankan untuk nyoba karena saya jamin itu pasti enak. Kenapa saya tahu enak padahal saya belum nyoba? Karena orang-orang melakukannya gitu kan, ya. Nah, alkohol dan rokok itu masuk kategori yang kita bisa berhenti gitu ya. Karena sifat kecanduannya tidak membuat kita sangat tergantung, itu bisa berhenti. Tapi kalau narkotika, ini memang didesain untuk kita jadi tergantung. Nanti boleh dicari juga, saya sebenarnya udah siapin videonya juga, tapi mohon maaf sekali ya, mungkin kesempatan lain. Tapi boleh di Google juga ya, Opium Wars, Opium, O-P-I-U-M, ya, perang opium. Ya, itu seru banget loh. Jadi cerita bagaimana Inggris mengalahkan Cina di tahun 1400-an kemarin dengan cara menanamkan opium. Jadi orang Cina dikenalkan dengan opium. Opium itu apa sih? Itu tanaman yang bisa membuat halusinasi dan dia bikin kecanduan. Dibakar, asapnya kita hirup dengan pipa begitu ya. Nah, dikenalkan dengan opium, orang Cina dengan cepat menerimanya dan kemudian seluruh
Cina Daratan itu jadi ada tempat-tempat menghisap opium. Jadi kayak kita datang kayak ke warnet, tapi ini warung opium gitu ya, bukan warung kopi. Kita datang, kita hirup, terus kita teler. Nah, sifat kecanduannya membuat orang yang sudah kecanduan akan terus minta. Dan ketika memakai, dia nggak mau ngapa-ngapain, karena tubuhnya tenang, rileks gitu loh. Ini yang masalah. Those who make plans into drugs has forgotten the details of their father, asik. Jadi karena sifat kecanduannya inilah membuat mereka jadi terus-terusan memakai. Nah, memang narkotika didesain seperti itu. Beda dengan alkohol, beda dengan apa tadi, kopi. Ya, kopi juga loh, gula. Ayo, siapa yang senang banget gula? Nggak bisa enggak kalau kayak makan coklat, Toblerone, Hershey gitu ya. Nggak bisa enggak kalau ketemu harus minum, harus manis-manis gitu ya. Itu kecanduan gula. Tapi hal-hal itu kecanduannya itu kayak di B aja gitu loh. Tanpa itu kita bisa hidup. Cuman kalau narkotika ini enggak. Nah, dengan alasan-alasan inilah negara Indonesia memutuskan mengatur sebagai pidana. Pidana itu jadi ada hukuman penjara, denda seumur hidup sampai hukuman mati. Oh ya, penjara seumur hidup biar nggak salah ya. Artinya penjara seumur hidup itu bukan di penjara selama umurnya dia ya. Maksudnya sesuai umurnya dia. Kalau umur 30 tahun kena penjara seumur hidup, maka 30 tahun dia di penjara. Bukan kayak gitu. Penjara seumur hidup itu artinya sampai meninggal. Jadi life sentence gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. For the rest of his life gitu. Jadi jangan salah ya adik-adik. Nah, penjara seumur hidup, kemudian hukuman mati, denda itu adalah bentuk-bentuk hukum pidana. Indonesia memutuskan bahwa terkait dengan narkotika ini, hukumannya pidana aja deh gitu kan. Karena kita putus asa gitu ya. Orang gimana ya disuruh berhentinya, dan orang tetap menjualnya gitu. Tetap menjualnya, gimana menghentikannya. Jadi yang meredarkan, oke, sekarang gini, bayangkan Anda, suatu ketika nanti ditawarkan narkotika, atau kayak pil gitu ya, atau lintingan ganja gitu. Terus make gitu ya. Make sekali, kan jadi pengen lagi ya. Terus beli lagi, jadi pengen lagi, beli lagi. Terus nanti kena. Nah, kena itu bisa ada dua, ya adik-adik. Satu sebagai pemakai, satu lagi, kenapa ganja mahal? Nanti dicatat ya, nanti saya mau jawab menarik itu, pertanyaan dari Richard. Satu, pemakai, dua, pengedar. Ya, kita ke pengedar dulu. Kalau sebagai pengedar, itu udah tuntas lah, hukumnya sampai hukuman mati ya. Kalau pemakai, itu tidak dihukum pidana, itu direhabilitasi. Direhabilitasi yang tadi itu di detox gitu ya, dimasukin ke fasilitas. Ada sebenarnya foto-fotonya juga, foto-foto rehab gitu ya. Nah, satu pemakai, dua pecandu, dua pengedar. Nah, ya udah Pak, santai aja. Kan saya cuma pemakai gitu kan. Kalau saya cuma pakai, saya nggak bakal dihukum mati gitu kan. Masalahnya begini, Indonesia itu mengatur gramasi. Gramasi itu satuan yang Anda bawa itu kecil. Jadi kalau Anda bawa di atas 2 linting gitu ya, udah dianggap pengedar. Gimana coba? Kan repot. Bawa sabu gitu di atas berapa? Peraturannya berubah-ubah sih. Dan asal tahu aja, semakin lama peraturannya makin kecil. Jadi Anda cuma bawa ibarat kata 1 miligram gitu ya, udah dianggap pengedar. Gimana coba? Ini kan soal anggapan gitu ya. Jadi kondisi inilah yang membuat sangat rentan. Kalau boleh usul sih ke Ibu Lucy dan teman-teman, suatu ketika mungkin boleh diajak berkunjung ke ini gimana sih, Mater Daniel di Jakarta atau di daerah mana? Di Pamulang, Pak. Pamulang, Tangerang Selatan, Pak. Dekat Oh, Ciputat. kalau begitu yang dekat di Tangerang, Bu, di LP Tangerang, ya mungkin tidak usah. Semua itu akan terlihat di sana betapa mereka menderitanya itu berbagai macam ya. Satu karena kecanduan dan nggak bisa pakai. Bayangin deh, Anda kecanduan Mobile Legends nggak boleh Mobile Legends 3 tahun gitu kan. Itu kan stres. Kedua, dalam keadaan stres seperti itu tidak ada dukungan keluarga. Anda berada di antara orang-orang yang menjaga Anda nggak boleh kemana-mana di penjara, maksudnya ya, di LP Tangerang itu. LP anak juga ada sih gitu ya. Dan perhatikan bahwa paling banyak itu memang populasinya karena narkotika. Pertama memang karena kemiskinan ya. Seperti tadi bisa dilihat yang lem tadi ya, itu kan karena miskin. Karena memang akses aktivitas itu sedikit. Jadi kemiskinan membuat kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Ini logis sih sebenarnya, karena kalau kita banyak aktivitas harusnya kan ada saja kesempatan banyak gitu kan, jadi kita bisa mengakses ekonomi lebih baik. Tapi tapi sebaliknya kecanduan juga bisa membuat miskin gitu. Jadi
ketika jadi miskin, jatuhnya dari ke kecanduan yang lebih dalam lagi. Jadi sangat penting, apalagi adik-adik ini kan sekolah yang masuk SMA gitu kan. Ini kata orang sih batasnya ya. Batasnya ketika kita menciptakan cita-cita kita, menemukan hobi tertentu, hasrat tertentu itu di sini tuh. Dan menariknya, nanti kalau boleh dibuktikan kata-kata saya jadi main ke LP tadi, usia-usia seginilah yang rentan membuat orang apakah nanti dewasanya jadi masuk ke ketergantungan adiksi tertentu gitu ya, entah itu narkotika atau jenis lain gitu, atau tidak tergantung gitu. Itu di sini kuncinya, karena tubuh kita berkembang gitu ya, saat kita lagi seru-serunya mengeksplorasi hidup, mengeksplorasi tubuh kita, terus kok menemuin ada, oh ini enak ya, oh itu nggak enak. Nah yang enak-enak ini kita terusin lama-lama jadi jadi kalau ditanya enak apa enggak, saya kira enak deh. Kalau enggak banyak orang nyoba. Tapi saya sangat menyarankan jangan mencoba. Mengenai hukuman tadi, bagaimana dengan pengedar dan pemakai? Pengalaman kami di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Atmajaya, jadi Atmajaya itu punya pusat konsultasi hukum gitu, kayak LBH-nya gitu lah ya, teman-teman. Jadi kalau ada permasalahan hukum boleh datang dan konsultasi. Nah, pengalaman kami selama menangani teman-teman yang terlibat urusan narkotika, baik itu usia muda maupun usia dewasa, itu begini, terutama yang usia muda ya. Saya ini ketangkep kedapatan bawa narkoba, entah lagi naik motor dicegat gitu ya, terus ternyata ada narkoba, apalagi di kos-kosan gitu lagi ngeganja bareng-bareng terus kena gitu. Harusnya apa? Coba sebagai pemakai direhabilitasi atau sebagai pengedar di penjara dan dihukum mati. Yang mana? Pemakai atau pengedar? Logikanya gimana? Pasti adik-adik dia kan pemakai, Pak. Dia kan pemakai gitu kan. Well, problemnya adalah tidak semudah itu. Polisi, penyidik akan cenderung untuk udah penjarain aja. Hukuman seberat-beratnya aja. Betul, Nikolaus Harrison Tandaraja ya, menjawab pemakai, Pak. Tapi itu logika kita sebagai advokat gitu ya, sebagai pengacara gitu, sebagai orang yang make gitu. Tapi polisinya enggak deh. Saya kasih tahu aja, polisinya kan cenderung udah nih pengedar. Soalnya kenapa? Gramasinya kecil. Bawa satuan yang kecil saja itu udah dianggap pengedar. Problemnya begitu, nggak usah sampai 1 kilogram gitu. Kenapa mereka bikin peraturan begitu sih? Karena mereka nggak mau diakalin. Bayangin nih, mau kalau 5 kilogram itu pengedar, kalau di bawah 5 kilogram itu pemakai. Ya udah, dipecah aja jadi 4,9 gitu kan paketannya. Turunin jadi 2 kilogram, turunin paham ya. Nah, akhirnya mereka selinting doang ketangkep, Pak. Selinting doang ketangkep jadi pengedar, jawabannya iya. Saya pernah menghadapi itu. Ujung-ujungnya apa? Kita harus keluar uang untuk memohon agar dialihkan menjadi rehabilitasi. Oke, begini. Ini saya mix campur ya adik-adik, teman-teman, antara keadaan nyata dengan peraturannya. Karena ini forum akademis, saya pikir tidak ada masalah gitu ya. Jadi, begini, bukankah itu namanya suap? Jadi begini, keluar uang itu begini, penyidik itu kan punya wewenang ya untuk melihat berbagai aspek gitu ya. Kenyataannya di lapangan memang jadi peraturannya memang tidak menyediakan, peraturannya memang menyediakan ambigu begitu ya. Jadi bisa dilihat sebagai pemakai, bisa dilihat sebagai pengedar. Niatnya sih bagus kalau pemakai itu harus direhabilitasi gitu ya. Tetapi karena sulit sekali, Anda bisa pahami dong yang namanya pengedar, pinter aja caranya, dia bisa aja mencet jadi kecil-kecil gitu dan sebagainya. Itu membuat peraturannya jadi ketat. Tetapi peraturan yang ketat memang sedihnya akhirnya membuat kita yang pemakai jadi daripada rehabilitasi malah dihukum penjara gitu. Tidak mendapat pertolongan yang diperlukan. Makanya sih ujung-ujungnya poinnya adalah jangan jadi pemakai bahkan gitu kan. Jangan jadi pengedar, jangan jadi pemakai, karena jadi pemakai itu adalah rantai terbawah dalam kerajaan narkotika gitu ya. Kalau Anda jadi gerbong kartelnya, Anda punya banyak uang dari situ, paling tidak Anda menikmati hidup. Tapi kalau Anda jadi pemakainya, ya ampun, Anda sudah bisa terancam pidana gitu ya, nggak akan dapat pertolongan. Kenikmatan yang diperoleh adalah kenikmatan hanya selama 3 menit, 5 menit Anda nge-fly pada saat Anda menikmati itu tadi. Tadi saya mau respon ya, kenapa ganja mahal? Ini menarik sebenarnya. Kenapa ganja mahal? Jawabannya karena dilarang sebenarnya. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat, California, gitu ya, ini kan sudah mulai melakukan legalisasi ganja ya. Jadi ganjanya legal. Beberapa negara di Eropa juga sudah melegalkan bahkan narkotika. Legal itu artinya begini. Boleh ada, boleh dipakai dengan batas yang diizinkan, dengan usia yang diizinkan. Oke.
dengan bahasa yang diinginkan. Ya, di Jamaika itu legal. Makanya saya bilang di beberapa negara itu legal. Ya. Jadi karena dilegalkan, akibatnya apa? Gembong-gembong narkotika itu ogah jualan ke negara-negara itu. Mereka nggak mau jual ke sana, lah murah kok ngapain gitu kan? Karena di sana boleh beredar dengan izin-izin tertentu ya. Gitu. Injeli Purmawan angkat tangan kenapa deh? Dicat aja deh kalau mau respon boleh. Ya, gitu. Terus kalau dilegalkan, apakah nanti semua boleh? Ya itu betul alasannya, karena dilarang jadi mahal ya. Kartawan polisi repot gitu kan, susah jualnya. Kalau nanti boleh di mana-mana, apa semua orang pakai? Ya kita bercermin dengan rokok sih sebenarnya. Rokok kan juga banyak pembatasan ya, usia memakainya, usia beli gitu. Sekarang udah mulai ditegakkan sih, jadi kalau umur di bawah 18 tahun nggak bawa KTP, nggak boleh beli rokok. Jadi nggak bisa tuh alasan beliin omnya, beliin bapak gitu kan. Yang nggak bisa anak kecil beli rokok gitu. Kalau beli alkohol juga udah ada kan, dilarang. Kenapa rokok ada yang murah, ada yang mahal. Tapi secara umum murah. Kalau itu mah cuma ngomongin faktor ekonomi aja. Ada yang didatengin merek tertentu karena distribusinya jauh gitu ya, jadi mahal. Tapi secara umum kan yang mahal-mahalnya rokok tetap lebih murah gitu daripada narkotika. Apa itu yang lebih? Apakah bukti di kenapa rokok ilegal padahal itu membunuh? Nah, gini. Tadi saya udah jelaskan ada tentang yang sangat bikin kecanduan, yang bikin kecanduan sama yang tidak gitu ya. Nah, itu bedanya di situ. Sorry, ini Injeli Purnawan angkat tangan terus kenapa? Muncul di layar deh, kayak ini. Gitu ya. Jadi rokok. Oke. Jadi rokok itu sebenarnya termasuk aspek yang tidak terlalu membuat kecanduan. Walaupun banyak orang bilang kecanduan rokok gitu ya, tapi sama kopi sama gula dia sebenarnya lebih tinggi kecanduannya gula. Itu ada tabelnya sih, nanti browsing aja di Google banyak gitu, tabel efek zat-zat yang bikin ketagihan di tubuh manusia gitu ya. Micin itu kayaknya nggak termasuk deh by the way ya. Kenapa Indo nggak jual ganja Aceh banyak, bisa kaya kan kita. Saya lebih kurang sependapat loh dengan Derako sebenarnya. Apabila kita punya ketentuan yang rigid gitu ya, apabila kita bisa membuat, jadi banyak apabilanya tuh. Apabila satu, kita bisa mastiin anak muda kita nggak pakai. Apabila dua, kita bisa mastiin nggak ada barang yang bocor keluar distribusi yang seharusnya gitu ya. Kalau apabila itu bisa dipenuhi, maka iya kita harusnya bisa ngekspor ganja dengan ganja kita katanya kualitasnya baik gitu kan, baik kita bisa kaya tuh kan. Sebenarnya yang melarang ganja kan cuma beberapa negara yang nggak bisa jualan ganja kayak Amerika gitu ya. Aceh bukan Indo. Di Aceh juga dilarang, deh. Cuman faktanya memang ganja Aceh konon saya belum pernah coba ya. Ya silahkan ke toilet Hendrik Darmawan. Oke. Sebenarnya para polisi menangkap pemakai itu apa ya, demi kesehatan atau keharaman barang? Kenapa polisi menangkap? Tadi jawabannya ganja membunuh rakyat. Kalau polisi itu kerjanya begini, ada di peraturan mereka jalankan, sesederhana itu. Dan sedihnya saat ini peraturan tentang pemakai dan pengedar itu tidak terlalu baik, sehingga Anda bisa dituduh sebagai pengedar walaupun Anda sebenarnya pemakai. Seseorang untuk dianggap sebagai pecandu, dan apa benar rokok mengurangi nyawa 14 hari? Tidak tahu dari Richard. Apakah yang namanya udah ada peraturannya, jadi ya udah mereka menjalankan aja yang ada di peraturan. Oh ya, untuk mendapatkan status pecandu, seseorang itu harus melapor ke ada surat dari tenaga medis ya. Ada surat dari tenaga medis bilang di situ bahwa ini statusnya pecandu. Kalau punya surat itu, maka jadi semacam agak bebas gitu ya untuk jadi pemakai. Nanti ada pertolongannya kok. Jangan salah, bukan berarti pemakai itu diizinkan untuk pakai terus ya. Mereka akan didetox. Didetox itu dengan cara dikasih obat-obatan alternatif seperti metadon. Metadon itu tidak bikin kecanduan gitu ya. Setahu saya ganja punya beberapa manfaat. Ya tadi itulah. Semua ujung-ujungnya tentang penyalahgunaan. Aibon juga punya manfaat. Tapi manfaatnya pasti bukan untuk ngelem itu kan diisep-isep gitu. Oke. Kita bikin lebih ini ya. Boleh nggak Denin? Interaksinya dengan tanya jawab dengan suara gitu ya. Siapa yang mau nanya gitu? Boleh angkat tangan?
Nanti kita coba dengar suaranya, ya. Silakan. Di mute. Itu Richard tuh minta di unmute, Denin. Oke, saya cari ya, Pak. Ya. Richard K. Atau unmute all aja. Nanti kan di itu. Udah aku unmute. Oke, halo, silakan, Dek. Gini aja bisa kali ya, kelihatan nggak sih? Nggak jelas ya. Kebaca nggak? Kalau pakai HP sama laptop ini bisa lebih jelas sih. Nggak kebaca, Pak. Nggak kebaca. Karena kekecilan. Mendingan Bapak kirim ke saya share screen. Denny ambil aja UU 35 2009. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Tadi Richard jadi mau nanya sesuatu kah? Silakan. Orang pingsan kalau dikasih pesan ya. Nah, teman-teman sudah bisa unmute mandiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya sudah kasih akses buat teman-teman bisa unmute secara mandiri. Oke, silakan. Tadi ada beberapa teman yang ada namanya smelling salt ya. EpiPen gitu ya. Coba kalau pakai HP bisa share screen nggak sih ya? Share. UU 39 nomor UU 39 UU 35 ya. 2009. Oke, siap. Saya search dulu. Denina, kelihatan layar saya nggak kalau kayak gini caranya? Kelihatan nggak? Kelihatan, tapi blank. Oke. Kelihatan sih Pak, Tapi putih blank. gitu. Ya, blank. Ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi begini ya adik-adik sambil kita nunggu pertanyaan ya. Jadi di satu pihak itu ada pemerintah ya. Pemerintah ini maunya apa sih gitu kan? Pemerintah kan maunya memang melindungi masyarakat gitu kan. Lindungi. Cara melindunginya bagaimana? Cara melindunginya mereka pikir dengan tangkap, pidanakan gitu ya. Tangkap gitu ya, usut gitu ya. Siapa yang diusut? Itu para pengedar. Pengedar. Ya. Kenapa sih pengedar perlu ditangkap, dipidana dan diusut gitu ya? Karena mereka menjual narkotika gitu kan kepada masyarakat. Pengedar ini menjual narkotika ke masyarakat. Relasinya kelihatan ya antara pemerintah, masyarakat dengan pengedar ya. Nah, dalam rangka melindungi inilah muncul Undang-Undang 35 tahun 2009 itu. Nah, cara berpikir pemerintah memang cara berpikir klasik, yaitu udah pengedarnya ini kita pidana, kita hukum mati gitu ya, kita tangkap dan sebagainya. Sampai tahap ini benar nggak? Rasanya benar ya. Tapi jadi masalah ketika masyarakat di sini dengan pengedar itu blur. Sulit membedakan mana yang masyarakat, mana yang pengedar. Karena pengedar ini juga bisa bagian dari masyarakat. Caranya dengan pengedar ini merekrut bagian dari masyarakat untuk menjadi pengedar lagi. Begitu kan yang terjadi kan. Nah, maka dari itu muncullah konsepsi yang disebut dengan antara pemakai atau kita sebut juga pecandu gitu ya, dengan yang nomor 2 pengedar gitu. Nah, ini untuk membedakan mana yang masyarakat, mana yang pengedar. Yang ini adalah masyarakat yang harus dilindungi, yang ini adalah yang harus ditangkap dan diusut tadi. Bagaimana membedakannya? Nah, pemerintah menggunakan di dalam Undang-Undang 35 2009 ini, nanti bisa dibaca, yang dilakukan adalah membuat batas
volume dan massa, gitu ya. Jadi kalau tanaman ganja misalnya, kalau melihara sampai berapa helai gitu ya, berapa helai daun gitu, memang akhirnya jadi konyol, jadi kayak berapa gram gitu. Jadi konyol karena untuk membedakan pemakai atau pecandu. Nah, masalahnya batas volume ini semakin hari semakin turun, semakin kecil, sehingga Anda bawa dikit aja gitu bisa loh ya, saya bukan mengatakan pasti, bisa masuk sebagai pengedar. So, be smart lah. Kenapa juga sih menempatkan diri Anda dalam risiko? Kenapa Anda perlu menjadi pemakai pecandu to begin with, ya kan? Dari awal ngapain juga jadi pecandu, ya kan? Candulah hal-hal lain, gitu kan. Misalnya tadi, kalau video game untuk sekarang sudah mulai sehat ya, karena ada kompetisinya, ada e-sport gitu ya. Tapi kalau narkotika ini tidak ada sehat-sehatnya sih, sangat berbahaya. Kecanduan olahraga sekarang sudah, kecanduan ini vitamin ada loh ya. Jadi kecanduan hidup sehat, dia minum vitamin banyak, jus-jus segala macam gitu. Nanti memang jadi bodinya bagus ya. Jadi banyak hobi-hobi ya, ketagihan yang jauh lebih baik daripada narkotika. So karena ini bahaya banget dan Anda bisa jadi dihukum pidana tadi sebagai pengedar. Bentar, saya stop share. I don't use wiki. Kalau buka wiki nggak apa-apa, tapi yang bahasa Inggris karena lebih bertanggung jawab ya. Jadi wiki.n itu belakangnya. Oke, ada lagi pertanyaan atau apa mungkin? Ayus Logic. Barang bukti narkotikanya dimusnahkan, ya. Veteran bertanya barang bukti narkotikanya diapakan. Setelah diputus pidana, barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya, emang lucu sih kalau pernah lihat ada ganja ditemukan satu kebun gitu ya, dibakar, polisinya pada teler gitu kan, yang di sekitarnya. Kenapa nggak dipakai untuk medis? Baik, ini pemikiran yang baik, tetapi problemnya ada pada peraturannya. Peraturannya mengatakan bahwa barang bukti tertentu itu dimusnahkan. Misalnya pisau yang digunakan untuk pembunuhan itu harus dimusnahkan. Misalnya bom gitu ya, apabila ada sebuah kejadian itu menggunakan bom, setelah digunakan itu kalau bomnya masih aktif itu diledakkan. Ya, diledakkan kan dimusnahkan berarti. Kalau puing-puingnya sih disimpan ya, karena kadang untuk kajian di masa depan. Nah, bagaimana dengan drugs tadi? Kenapa nggak disimpan untuk medis? Pemikirannya baik sih, tapi karena pemikiran teman-teman di pemerintahan itu masih berpikir bahwa narkotika itu sangat rawan disalahgunakan. Kalau nanti disimpan untuk medis, ya kalau distribusinya benar, ya kalau penyimpanannya baik, sehingga nanti malah bocor, malah dijual lagi. Barang bukti diledakkan pakai granat. Barang bukti apa nih? Kalau bom itu diledakkan. Kalau itu enggak, kalau narkotika dibakar. Kalau yang pil-pil itu dan alkohol itu dihancurkan dengan dibindas pakai stom itu apa sih? Yang buat mesin giling itu. Waktu rehabilitasi berapa lama? Rehabilitasi sangat bervariasi tergantung tingkat keburukan, tingkat keparahan gitu ya. Bisa berlangsung berbulan-bulan, terus bisa berulang. Jadi setelah keluar masuk lagi. Itu bukti bahwa bahkan kalaupun Anda selamat dari dipidana, lalu Anda berhasil masuk ke rehabilitasi, bahkan dalam keadaan rehabilitasi bukan kok jadinya gagal berulang rehabilitasi kedua usianya. Kira-kira umur 15 sampai 20 tahun ya. Kalau ngomong gitu berarti cuma masalah mental masyarakat kita aja. Well, if you put it that way, ganja kalau dimusnahkan dengan dibakar kira-kira asapnya ya emang dimusnahkan dengan dibakar pada teler itu yang di sekitarnya. So gini, poinnya adalah satu, Anda tahu tentang adiksi bahwa we cannot control our own body gitu ya ketika kita masuk dalam adiksi. Nomor dua, ada aspek hukum yang menyertai sekitar adiksi, terutama adiksi narkotika. Terus yang kena efek dihukum nggak maksudnya. Ya itu sama polisinya juga. Kalau yang ada di sekitarnya kan ini teman-teman polisi juga yang bakar itu karena memusnahkan barang bukti.
Ganja sama sabu lebih berat hukumannya yang mana? Oke, Richard tadi udah saya jawab. Sabu lebih berat karena sabu bukan tanaman. Bisa dilihat di pasal 111 itu yang ganja, yang bukan tanaman itu ada di pasal 113. 113 ayat 2, bukan tanaman. Kalau bius lokal yang ada di rumah sakit aman nggak Pak? Baik begini, pada prinsipnya narkotika tadi itu boleh ada, yang nggak boleh adalah penyalahgunaannya. Tadi saya ulang ya. Jadi kalau bius lokal di rumah sakit itu memang mereka memakai narkotika, pakai morfin, pakai segala macam zat yang dilarang untuk disalahgunakan. Tapi boleh ada kalau memang digunakan sesuai hak atau tidak melawan hukum. Ya, kalau Indonesia melegalkan, bagaimana? Legalisasi itu berarti kita akan membuat serangkaian aturan harus A, B, C, D, gitu ya. Jadi nggak juga sih, kalau legalin kan jadi seperti negara-negara yang melegalkan. Nomor satu ya, pasti yang udah pasti ini nomor satu kalau dilegalkan ya. Kalau dilegalkan itu tidak akan ada pemidanaan karena narkotika. Jadi setiap kali orang kena narkotika, dia diapain? Direhabilitasi, ya, bukan dipidana. Bukan berhadapan dengan polisi, tapi berhadapan dengan dokter, ditolong begitu, ya itu. Dan ketika dilegalkan, kalau minta morfin buat disimpan di rumah nggak boleh, harus ada resepnya kan? Ya Nicholas, obat-obat itu kalau kita bawa resepnya boleh, dan ada batas bawahnya juga kan. Terus kalau ada dokter yang melakukan penyalahgunaan resep, ada nggak? Oh ada, gitu ya, dan itu juga bisa kena. Ya, silakan ke toilet. Yes, seperti itu. Ya, minta morfin ke rumah itu kan ada resepnya, gitu. Caranya orang bisa ngandarin narkoba di penjara. Gimana caranya? Wah, ini jangan dijawab di sini lah ya. Gimana caranya? Kalau Indonesia melegalkan tadi itu sebenarnya ini sih. Kalau Indonesia melegalkan, jadi nanti akan ada serangkaian aturan. Jadi yang boleh beli siapa, yang boleh pakai siapa, gitu ya. Pasti akan ada banyak hal-hal yang diatur. Dan bukan berarti kita semua akan pakai. Nah, logika yang salah berpikirnya adalah kalau kita itu tidak menggunakan narkotika karena ada hukumannya. Ya, coba teman-teman, apakah tidak pakai narkoba karena ada hukumannya? Berpikir seperti itu sebenarnya adalah pemikiran yang agak naif ya. Jadi adanya hukuman itu nggak membuat orang nggak pakai loh. Anda itu pakai kalau Anda udah mulai nyoba. Alasan Anda tidak memakai sekarang karena Anda belum pernah nyoba. So don't, gitu ya. Terus kalau nanti Anda udah pakai, ada hukuman itu akan aktif kepada Anda. Apakah rasa takut pada hukuman akan membuat Anda nggak pakai? Nggak bisa lah. Rasa takut disambungin sama rasa kenikmatan yang diinginkan, gitu ya. Jadi gambarnya begini nih. Gambarnya akan jadi seperti ini. Ya. Tadi mana sih? Gambarnya akan jadi seperti pain, punishment gitu ya, punishment gitu ya, dibanding sama kesenangan yang Anda tahu Anda bisa dapatkan, ya. Ini kalau dibikin gini, pain itu lebih besar daripada pleasure atau sebaliknya? Yang mana? Gambarnya di mana di sini? Ya. Pasti begini, ya. Pleasure itu pasti lebih besar daripada pain. Ya, begini pasti gambarnya. Ya. Jadi yang namanya pengetahuan kita dengan rasa senang tadi itu akan mengalahkan ketakutan kita terhadap dampaknya apabila itu terjadi. Ini namanya kalau di dalam ilmu hukum kajian kriminologi, ya. Krimino artinya kejahatan, logi artinya ilmu tentang kejahatan. Dan banyak penelitian mengatakan bahwa alasan orang tidak berbuat jahat itu bukan karena takut hukuman. Alasan orang menghindari perbuatan jahat itu bukan takut hukuman, karena memang dia tidak mau aja, belum pernah mencoba dan sebagainya.
Dan hukuman itu jadi fungsinya lebih ke bukan ke membuat orang jadi takut atau bagaimana, melainkan untuk bilang untuk apabila terjadi kita bisa cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Pak, kalau minuman yang buat nyegerin gitu dilarang nggak? Sebentar saya lihat ya. Kan ada tuh yang nambahin apalah gitu. Maksudnya apa? Minuman keras ya? Itu gimana sih nggak cukup? Bukan miras. Apa dong? Nicholas, kita ngobrol aja yuk. Maksudnya apa? Ngomong aja. Bapak pakai Wacom CTL 472. Enggak, saya pakai Samsung Galaxy Note 10 Plus. Minuman isotonik itu tidak di veteran dong, veteran. Pakai undang-undang, nggak pakai UU aja, pakai undang-undang UU ya, nomor 35 pasal 112. Setiap orang tanpa hak menanam memelihara, kayak aja. Bukan cuma pengedar dong yang bisa dipidana. Ya kalau dia nanam, memelihara tanamannya gitu ya, dianggap dia pengedar. Itu masuk kategorinya pengedar. Masa iya ada kategori penanam? Terus minuman nyegerin, maksudnya apa sih minuman nyegerin? Kalau alkohol itu tidak ilegal, Dek. Alkohol itu diizinkan, ada izinnya, ada peraturan yang lainnya. No, I'm using a phone, Samuel. Faith ya. Emang bisa se-white itu karena ini Samsung Galaxy Note 10 Plus anjay. Oke, gitu adik-adik. Kayaknya banyak ya yang mau nanya-nanya ya. Di open aja deh buat ke depan kalau mau. Oke, pertama saya sorry banget ya, saya udah nyiapin banyak video, tapi kalau saya share itu nggak bisa soalnya dia belum saya rangkai, jadi satu-satu. Tapi kalau kesempatan lain kita bisa, mungkin nanti udah nggak PSBB ya, udah nggak lockdown bisa tetap buka. Prinsipnya begini, don't do drugs itu bukan sekedar kata-kata klise ya. Karena ada tambahannya sebenarnya. Don't do drugs because when you do, gitu ya, kami semua menjamin Anda akan suka. Karena itu manusiawi. Anda akan suka dan Anda akan ketagihan. And when you do ketagihan, there's nothing we can do to help you. Ya, when you do ketagihan, udah nggak ada yang bisa nolongin. Rehab itu biasanya ntar bakal balik lagi. Belum lagi kalau Anda di penjara karena itu. Suaranya jelas Denin sekarang? Lebih jelas? Oke. Alkohol apa bedanya sama? Ya sama, miras itu adalah definisi alkohol, sinonim kata lainnya itu ya. Minuman keras itu mengandung alkohol, oleh karena itu dia disebut minuman keras gitu. Miras itu kependekan dari minuman keras. Oke. Udah mau habis nih, kurang 3 menit. Ya, di Amer miras bukan. Oh iya, anggur merah itu mengandung alkohol. Brem, kalau yang tahu brem itu makanan dari Surabaya ya, kalau nggak salah Jawa Timur, itu mengandung alkohol. Tape itu mengandung alkohol. Brem enak nih ya emang. Tapi kadar alkoholnya kecil sih, jadi anak kecil masih boleh lah. Lucu-lucuan. Berarti makanan keras, kayak lanting dong ya makanan keras. Pada saat prohibition di Amerika Serikat itu dilarang ya, karena tahu nggak sih kenapa itu disebut prohibition era? Karena banyak larangan. Roti hasil fermentasi, iya juga sih ya. Tapi kan alkoholnya hilang udahan. Emang iya roti hasil fermentasi, fermipan gitu ya pakai pengembang. Menarik ya generasi ini, generasi yang sangat well informed. Nah karena Anda itu, saya bingung peraturannya, kenapa ada negara yang legal sedangkan tidak legal. Oke, itu pertanyaan cukup serius. Saya coba jawab ya. Thomas Liao, kenapa ada yang izinkan makin mudah mengontrol kesehatan? Baik, betul. Pemikiran Anda benar. Teman-teman di pusat penelitian drugs di Atmajaya itu bersepakat sih sebenarnya. Jika ada pengaturan yang baik, gitu ya, itu lebih baik daripada pakai mindset pelarangan dan pemidanaan seperti ini. Lebih bisa dikendalikan gitu ya, tidak ngobat-ngobat dan sebagainya. Itu pemikiran yang baik. Kenapa ada yang melarang? Ya ini perkara mindsetnya sih. Mindset yang berkembang di Indonesia memang masih seperti itu sayangnya gitu ya. Well, gini, Anda kan sangat well informed ya.
Jadi please be well informed gitu ya, dan jangan buat kebodohan-kebodohan itu ya, kayak tadi mencoba dan sebagainya, karena pasti enak ya, pasti ketagihan. Tadinya mainnya MOBA, terus nyoba-nyoba main Fortnite, terus nyoba-nyoba main Call of Duty, ternyata enak kan, gitu. Ya kayak gitu sih sebenarnya, begitu nyoba pasti ketagihan, tapi ketagihannya itu yang beda-beda efeknya di otak. Kebetulan kalau narkotika emang nggak bisa berhenti efek ketagihannya. Izin minum, silakan. Tuak ya diminum. Minecraft tidak. Minecraft mana bisa kecanduan. Nggak ada orang kecanduan Minecraft, main bentar-bentar doang. Dopamin dibuang dari otak, bisa enggak, Kak? I don't know, maybe. Tapi buat apa ya? Kan enak, ada dopamin di otak. Dopamin malah kita bikin ada gitu. Oke, Denit silakan. Ya, mungkin ke Pak Agus. Baik, tak terasa waktunya cukup. Terima kasih atas pemaparannya, Pak. Siapa tadi lupa? Mbak Adi, Nina saya dan Pak Agus. Nugroho Adi Pradana. Pak Nugroho, iya. Bingung saya antara Pak Adi sama Pak Nugroho. Panggilannya Pak Adi memang. Oh, Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Adi atas pemaparannya. Hal-hal yang disampaikan tentang narkoba. Walaupun anak-anak mungkin ya sudah sedikit banyak sedikit informasi tentang narkoba, tetapi kan perlu penegasan kembali, perlu pengingatkan kembali, pembekalan dasar tentang zat adiktif tadi ya, atau kecanduan lah istilahnya seperti itu. Ternyata di sekitar kita banyak hal yang bisa membuat kita kecanduan seperti itu, dan nggak terasa kita itu termasuk pecandu kadang seperti itu. Kayak ibu-ibu di sini ya kadang drakor itu termasuk kecanduan drama Korea itu. Karena Ibu Ima itu teman saya, guru geografi itu tiap hari drama Korea seperti itu. Termasuk kecanduan nggak Pak Adi? Kalau seperti itu. Iya. Kan memang ada kategorinya Pak, namanya adiksi itu memang sangat candu, yang candu lalu tidak candu, artinya tidak candu kita bisa berhenti kapan saja. Hanya gitu. Problemnya memang yang narkotika itu kan ada efek lainnya Pak. Kalau drakor kita kecanduan paling cara berpikir yang pengaruh kan, cara berpikirnya jadi melankolis atau apa. Nah kalau yang narkotika ini jadi itu Pak, jadi ada kebutaan, ada apa namanya jantungnya, ada penyakit lain gitu ya. Betul, bisa meninggal lah gampangnya begitu ya. Iya, betul sekali. Memang kita perlu membahas sharing hal-hal semacam ini agar ya saling mengingatkan lah. Terima kasih sekali kembali lagi Pak Adi atas pemaparannya. Mbak Nina, senang sekali Pak. Mohon maaf kendala teknisnya. Mudah-mudahan diberi kesempatan lagi. Seperti itu. Namanya ya sistem yang kita gunakan, jaringan dan sebagainya berkaitan dengan beberapa hal. Ya, memang pengalaman kalau kirim video atau share video lewat Zoom, sudah beberapa kali gagal karena nggak bisa nge-lag gitu seperti itu. Iya, itu yang saya tidak aware. Mohon maaf ya. Itu. Terima kasih sekali lagi. Waktu saya kembalikan ke Ibu Tuti. Iya. Baik. Pak Nugroho, terima kasih banyak untuk paparannya. Nanti kalau mungkin ada hal-hal yang ingin kami tanyakan lagi, nanti kami menghubungi Mbak Nina lagi. Terima kasih ya, Pak Nugroho, selamat bertugas selanjutnya. Ya, berkat dalam. Mbak Nina, silakan Mbak Nina langsung lanjut ke materi yang kedua dari Ibu Dokter.